Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Juni 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudari-saudara, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 8 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp3.988.000, syukur sebesar Rp342.000, persepuluhan sebesar Rp905.000, dan sarana fisik sebesar Rp511.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 8 Juni 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.359.000, syukur sebesar Rp685.000, persepuluhan sebesar Rp900.000, sarana fisik sebesar Rp239.000, dan sada sebesar Rp179.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah syukur Pentakosta Senin 9 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp1.731.000 dan syukur sebesar Rp235.000. 4. Komisi Pekabaran Injil Klasis Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan bantuan lewat amplop sehari berkorban untuk jemaat Wulur Klasis Damir. Tuhan Yesus memberkati. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta A. Tuarlela dengan menggunakan tata ibadah Minggu 3. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betel. 7. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 13. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Selita Sapia, Deidra Tomasoa, paduan suara Immanuel Jemaat Irene. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 6 ayat pertama dan kedua. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 185. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 15 Juni 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu, MTH, Ketua. Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris.
Shalom. Mari jemaat dalam pertolongan Allah kita tabis kebaktian ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu.
Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemenangan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi dan ke alam. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Solo Selita Sapia, disilahkan puji Tuhan. Setiap hari telah terlewati, tangan-Mu menggenggam menuntunku lewati masa sukaku. Kau hapus air mataku.
kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca dan menjadi dasar pemberitaan firman di hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, terjemahan baru 2, Kitab Keluaran 23, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mendahului pemberitaan firman dan pembacaannya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia dan Sabat. Jangan menyebarkan kabar bohong, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membencimu, rebah tertindih bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Bersama dengan pemiliknya, engkau harus melepaskan bebannya. Jangan memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Menjauhlah dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jangan menerima suap, sebab suap membuatkan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Jangan kamu memeras pendatang. Kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Selama 6 tahun engkau boleh menabur di tanahmu dan menuai hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus membiarkannya dan meninggalkannya, supaya orang miskin di antara bangsamu memperoleh makanan. Apa yang mereka tinggalkan, mereka dibiarkan untuk dimakan binatang liar. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat, dan supaya anak budakmu, perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Kamu harus memperhatikan segala hal yang kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu memanggil nama ilah lain. Janganlah nama itu terdengar dari mulutmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom.
dengan tetap madahkan syukur kepada Allah Sang Pencipta Pemberi Hidup yang kita muliakan dalam nama Yesus, yang dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu terus hadir dan menuntun seluruh tapak langkah kita menjalani hari-hari hidup, dan bahkan ditemukan dalam perjumpaan di kebaktian sore ini. Betapa Allah itu baik, kendati harus berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup, Dialah Allah yang selalu hadir tepat waktunya untuk menyelamatkan setiap anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia, Sang Pencipta. Saudara yang diberkati, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan dan menyambut hari Minggu ini sebagai hari Minggu Trinitas. 1 minggu setelah peristiwa Pentakosta, untuk merayakan kuasa, kemuliaan, panggilan dan kasih Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya itu esa. Namun kita tidak lalu menyembah tiga Allah, no. Tetapi yang kita sembah adalah satu Allah. Tiga pribadi dari satu substansi yang saling menembus dan mendiami dalam satu tarian ilahi. Allah kita yang esa itu, saudara, berkarya dan terus berkarya untuk menyampaikan kebenarannya dengan aneka cara. Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak Yesus Kristus sebagai penebus, Allah yang menjelma menjadi manusia, mati tapi bangkit lagi, guna menebus dan menyelamatkan manusia dari keterpurukan hidupnya. Dan Roh Kudus yang terus bekerja, Roh yang terus bekerja untuk membimbing kita, mengarahkan kita, menghibur kita, menguatkan kita untuk menjalani hidup sampai detik ini, saudara. Betapa Roh Allah itu dahsyat, saudaraku. Ketika Dia bekerja, maka apa yang kita butuh? Kendati tantangan-tantangan badai yang harus menerpa langkah kita, ketika kuasa Roh itu bekerja, maka semuanya akan tertuntaskan. Kita bersyukur atas semua karya dan cara Allah mengasihi kita sampai saat ini. Dengan kepenuhan kuasa-Nya, dengan kepenuhan kehadiran-Nya, kita semua, saudara, yang telah menerima dan mengalami kehadiran Tuhan, kita yang terus mengalami kehadiran Tuhan itulah, maka sesungguhnya kita diutus pergi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang Allah karyakan kepada kita, saudara. Karena itu di minggu ketiga bulan Juni, kita semua dipanggil untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar itu tampak di dalam tugas mengadvokasi hak-hak komunitas bumi ini. Mengadvokasi hak-hak bumi menjadi panggilan gereja ini. Mengadvokasi hak-hak di bumi ini menjadi tugas dan panggilan kita semua yang mesti kita karyakan, yang mesti kita suarakan dalam bingkai tema bulan Juni dan minggu ini, saudara. Gereja yang profetik,
bukan hanya dalam bersuara. Gereja yang profetik bukan hanya bisa menyampaikan narasi-narasi indah, tetapi gereja yang profetik adalah gereja yang mesti punya kekuatan yang besar, yang mesti punya nyali yang besar untuk bersama-sama membela dan merawat kehidupan di bumi ini. Kalau kita punya nyali yang besar, saudara, maka seluruh konsep kita untuk melakukan sesuatu demi pengembangan di provinsi, di kota ini, ketika kita berhadapan dengan badai apapun, kita tidak pernah takut, saudara. Kenapa? Sebab konsep kita yang mesti kita kerjakan itu adalah dengan tujuan untuk sebuah kebaikan bagi dunia dan manusia. Tindakan advokasi hak-hak bumi adalah bukti nyata dari karya Roh Kudus. Minggu 8 Juni kemarin, saudara, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Karya Roh Kudus sejatinya adalah karya advokasi ilahi terhadap seluruh bumi. Bahasa Yunani, pneuma hagios, Roh Kudus. Artinya bahwa bukti nyata dari setiap orang yang hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus ialah hidup dalam semangat advokasi. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita bicara soal advokasi hak-hak bumi yang didasarkan pada konteks Kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Kita pahami bersama, advokasi berarti bicara soal pembelaan. Bicara advokasi bicara soal pendampingan. Bicara advokasi bicara soal penguatan bagi bumi, bagi sesama manusia. Di akhir-akhir ini, saudara, yang kita lihat secara langsung maupun lewat media, terjadi aktivitas tambang yang rusak alam ini. Polusi dan pencemaran lingkungan maupun kerusakan-kerusakan lain-lainnya terjadi di mana-mana. Betapa arogannya, betapa sikap sombongnya manusia yang terus mengupayakan untuk terus menghancurkan alam ini. Prinsip dari advokasi itu sendiri, saudaraku yang diberkati, jangan menyebarkan berita bohong. Prinsip dari advokasi itu sendiri adalah jangan menyebarkan berita hoax, berita palsu. Jangan ikut terlibat melakukan yang namanya kejahatan. Tetaplah melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika orang terus melakukan kebaikan itu, hidupnya selalu dibungai sukacita, hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan Allah. Keluaran 23, saudara, merupakan bagian dari rangkaian hukum-hukum Tuhan yang terbentang dimulai dari pasal 19 sampai 24 kitab Keluaran. Dan penekanan utama dalam hukum-hukum Tuhan itu adalah bicara soal kebenaran. Penekanan utama dari hukum-hukum Tuhan itu adalah bicara soal keadilan, bicara soal kepedulian, bicara soal empati, keberpihakan satu terhadap yang lain, tetapi juga bicara soal keberpihakan manusia terhadap kondisi alam ini. Advokasi, saudara, hanya mungkin dilakukan dengan kejujuran, bukan kepalsuan. Tetapi juga perlu adanya penolakan terhadap segala jenis kejahatan. Jangan kita lalu terlibat dalam kejahatan. Terdapat dua dasar prinsip advokasi: kejujuran
bukan kebohongan. Prinsip kedua adalah penolakan untuk terlibat di dalam segala yang jahat. Yang jahat itu tolak, yang jahat itu usir. Ngapain undang dia? Ngapain terima dia? Padahal itu jahat. Jika dua dasar ini tidak dipegang, maka yang terjadi adalah bukan advokasi, melainkan spekulasi. Kalau iblis sudah menantang kita, bisa terjadi spekulasi loh, ya. Kalau iblis sudah menguasai hati dan pikir kita, soal spekulasi bisa-bisa saja. Dan karena itu maka kekristenan dihimbau untuk selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah, supaya ketika berbagai macam tantangan itu datang, jangan ada spekulasi. Yang benar saja, yang salah saja. Kalau kita melakukan itu, maka sesungguhnya kita akan disenangi Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan, saudara, dalam hari-hari hidup kita. Selama masih ada mental kolusi, selama masih ada mental menerima suap, maupun selama masih ada mental penindasan terhadap orang lemah, orang-orang susah, fakir, miskin, kaum termarginal, maka tidak akan pernah terwujud advokasi yang sejati sebagai buah dari dorongan dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebaliknya yang terjadi adalah diskriminasi. Yang terjadi adalah amputasi hak-hak seluruh ciptaan. Advokasi mengharuskan kita, saudaraku, untuk menjadi komunitas pemulih. Bagaimana seluruh konsep kita, pandangan kita, arah kita, perhatian kita untuk melihat bumi ini bersama-sama, supaya di mana ada terjadi kerusakan sana sini, bagaimana ada pikiran solusi-solusi terbaik yang mesti digalakan supaya ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan bumi ini. Ayat 10-11, saudara, 6 tahun lamanya haruslah engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya. Tanah sembola dikuras habis-habisan. Kalau sudah menanam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun berikut itu kasih diam akang, ya, berhenti dulu. Dia ambil nafas. Bukan cuma manusia ambil nafas, tanah juga butuh ambil nafas. Dia butuh istirahat untuk beberapa tahun kemudian, dan kemudian akan kita kelola lagi. Tapi saya lihat apalagi di perkotaan seperti begini, ya, digarap habis-habisan, sehingga kasih celah sedikit pun untuk tanah itu bernafas. Bahkan segala bentuk pupuk sana, pupuk sini. Karena itu banyak ibu-ibu kalau ke pasar pulang, ya, beli apa ya, kangkung apa dan lain-lain. Ketika mereka masak, kadang mereka juga mengeluh, ya, karena ada kedapatan ini, kedapatan itu dan lain-lain. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini terdapat prinsip istirahat bagi tanah, yakni prinsip ekologis yang menekan soal keseimbangan, menekan soal keberlanjutan hidup komunitas sebumi. Tanah, air, hutan, laut memiliki hak untuk pulih. Bukan manusia saja yang punya hak untuk pulih, untuk bangkit dari ancaman, tantangan, sakit, derita, sengsara. Tetapi bumi juga punya hak untuk minta waktu supaya dia bisa memulihkan dirinya, bisa memulihkan hidupnya. Saya kira saudara, kita semua yang ada di gereja ini kita tahu, ya, betapa kalau tanah itu tidak dirawat, ya, tidak dirawat oleh manusia, ya, dia tetap subur, ya. Jadi tanah itu bisa dia subur itu tanpa dirawat oleh manusia, dia tetap subur.
Tapi sesungguhnya manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Membayang saudara, saat tidur malam, bangun pagi, yang kita keluarkan adalah CO2, karbon dioksida. Kemudian yang kita hirup adalah O2. Nah, supaya ada kehidupan saudaraku. Nah, ini adalah wujud panggilan kepada gereja, kepada kita semua untuk memperjuangkan keadilan ekologis melalui advokasi hak-hak yang sudah dirampas. Tuhan Allah tolong kita saudara, dalam semangat advokasi, membela dan merawat kehidupan seluruh ciptaan di bumi ini. Amin. Mari silakan berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman. Bersama semua orang Kristen di segala tempat dan di sepanjang sejarah, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat disilahkan duduk. Persembahan pujian dari Paduan Suara Immanuel Jemaat Irene Batu Gajah. Silahkan puji Tuhan.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya dengarkanlah anjuran ini. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang patut ku beri padamu,
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Kiranya Bapa mau memberkati persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan pujian solo Dedra Tomasoa. Disilahkan puji Tuhan. Selamat malam, Shalom. Pujian yang saya bawakan ini tentang bagaimana kita harus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Mungkin banyak yang punya pergumulan dengan tantangan dari luar, bahkan tantangan dari dalam diri. Dunia itu berisik, karena dunia berisik jadi serahkan aja ke tangan Tuhan. Karena tugas kita cuma percaya di hadapan tangan Allah segalanya sesuatunya terbaik.
kasih Deidra untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, kita datang di hadapan Allah dalam syafaat. Kita berdoa saudaraku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang bersemayam di kerajaan-Mu. Ini kami jemaat-Mu, ini kami umat-Mu yang datang bersekutu, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Allah sebagai bentuk pengungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah. Sebab hanya oleh pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Allah satu-satunya kami dimungkinkan menjalani hidup selamat sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai sepanjang masa. Kami umat-Mu datang dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kepada kami peneguhan iman untuk sanggup menata hidup ke depan. Jarilah kami Bapa, sama seperti kami memperhatikan diri kami sebagai manusia antara satu sama yang lain, sama seperti kami yang saling mengadvokasi satu sama lain, saling memberi penguatan pendampingan satu sama lain, supaya semua kami tetap kuat. Hal demikian pula mesti kami karyakan dengan memberi perhatian bagi bumi tempat kami berpijak. Tuhan, kalaupun dalam hidup yang kami jalani di bumi ini, mungkinkah ada perbuatan-perbuatan yang dilakoni manusia yang mendukacitakan bumi ini? Maka sesungguhnya kami damba pengampunan. Lalu kami terus berdoa dan meminta Roh Kudus Allah yang justru menguatkan kami, memampukan kami, memberi pencerahan kepada kami sebagai manusia untuk lebih berpihak kepada bumi lingkungan di mana kami tinggal. Tolonglah kami ya Tuhan Allah, supaya kami sanggup melakoninya. Sebab ketika kami memberi respek itu kepada alam ini, ketika kami selalu ada dan memberi perhatian itu kepada alam di mana kami tinggal, maka sesungguhnya alam ini pun akan bersahabat dengan kami. Sesungguhnya alam ini akan memberikan kepada kami kehidupan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Bapa, bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang dari berbagai tempat, berbagai jemaat untuk mengambil bagian dalam kebaktian ini. Ya Tuhan Allah, mungkinkah mereka datang, ada yang datang dengan membawa masalah, ada yang datang dengan membawa persoalannya. Dan karena itu kami berdoa dan berseru sambil memohon kepadamu ya Tuhan Allah, tolonglah kami semua, selamatkanlah kami ya Bapa, ketika berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergolakan hidup ini, karena berbagai tekanan-tekanan hidup ini, tekanan sosial, berempati, berelasi satu sama lain, tekanan ekonomi, tapi juga mungkin tekanan-tekanan kehidupan lainnya. Tuhan tolong kami, bantu kami, selamatkan kami ya Tuhan Allah dari setiap tekanan yang kami alami. Tuhan Allah, kami berdoa bagi anak-anak kami yang bergumul demi masa depan di kota ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan selalu ada bagi mereka, menyertai mereka dalam semangat mereka ya Bapa, untuk menekuni studi sesuai jenjang masing-masing, playgroup sampai kepada perguruan tinggi.
bahkan yang ada dan akan alih kelas, alih jenjang, TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMU, SMK, SMU, SMK beralih ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan tolong anak-anak kami. Masa depan mereka kami bawa dan serahkan di dalam kendali kuasa Allah. Dengan tetap memohon, ya Bapa, terberkatilah anak-anak kami di kota ini dalam semangat perjuangan mereka meniti masa depan yang gilang gemilang. Tapi juga ada anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Mungkinkah mereka sedang bergumul mati-matian untuk mencari dan menemukan lapangan-lapangan pekerjaan. Ya Tuhan Allah, tolonglah beri kepada anak-anak kami di kota ini yang sedang bergumul berjuang mati-matian untuk memperoleh lapangan pekerjaan itu. Terpujilah nama Tuhan Allah. Terima kasih Yesus. Cuaca alam yang ekstrim akhir-akhir ini, sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu Bapa, kami terus berdoa dan menyerahkan totalitas diri dan hidup kami untuk diatur oleh Tuhan Allah, dikendalikan oleh kuasa Allah. Jauhkan kami umat-Mu, jauhkan kota ini, jauhkan provinsi ini dari berbagai ancaman dan malapetaka. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan di kota ini semuanya terlindungi di dalam penyertaan kasih karunia Allah sendiri. Bapa di sorga, padamu kami berdoa, menyerahkan majelis pekerja klasis kota Ambon yang dalam seluruh tanggung jawab pelayanan di kota ini, di klasis di kota Ambon. 21 jemaat. Tuhan Allah memberkati pimpinan klasis, sekretaris klasis, anggota MPK dalam tugas-tugas menanam dan menyiram yang Allah percayakan kepada mereka di klasis kota Ambon. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku dalam semangat dan pergumulan untuk melayani gereja ini, khususnya ya Tuhan, dalam seluruh pergumulan kesiapan pada waktunya menggelar sidang sinode yang direncanakan Oktober yang akan datang. Tuhan menyertai dan memberkati pimpinan gereja kami, Gereja Protestan Maluku. Memberkati pemerintahan di Provinsi Maluku, Gubernur Maluku bersama OPTD, tapi juga Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon bersama OPTD dan lain-lain sebagainya. Tuhan Allah tolong kami, para pimpinan kami di kota ini, jaga mereka ya Allah, tuntun mereka, hikmati mereka dengan kuasa-Mu. Mereka terus dikuatkan, disehatkan oleh Tuhan Allah untuk terus menata provinsi ini, terus menata kota ini dalam seluruh pembangunannya kini dan ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kepedulian Allah besar, bertindak menyelamatkan provinsi kami Maluku, menyelamatkan kota kami Ambon dari segala ancaman dan bencana. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu yang besar. Padamu ya Tuhan Allah, hamba berdoa bagi kedua hamba Tuhan, Pendeta Niko Lewa Kabesi, Pendeta Usinona Yorhin Sahureka Rutu Malisi. Kedua hamba Tuhan ini sedang sakit. Mereka sedang dirawat di rumah sakit. Mereka sementara bergumul dengan derita itu. Padamu ya Tuhan Allah, hamba berdoa dan memohon, dalam kasih dan rahmat Allah, Tuhan Allah berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kedua hamba Tuhan ini. Saatnya mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Mereka akan kembali ke rumah-rumah dalam keadaan selamat.
untuk terus memberitakan Kristus yang tersalib, yang Allah percayakan tanggung jawab itu kepada hamba-hamba Tuhan ini. Bahkan seluruh anak-anak yang ada di kota ini, yang sakit, yang bergumul dengan sengsara derita, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Ya Tuhan Allah, tolonglah mereka. Selamatkanlah mereka Bapa melalui pelayanan para dokter dan juru rawat. Mereka akan sembuh dari penyakit. Mereka akan terus bersyukur atas kasih karunia Allah yang besar. Bangsa kami, bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam seluruh pelayanan pembangunannya bagi bangsa ini, terberkatilah pimpinan kami, Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin bangsa ini. Diberkatilah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh persembahan hidup yang telah kami bawa dan persembahkan kepada Allah dalam kebaktian ini, Tuhan terima dan berkati bagi pelayanan gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Terima kasih Bapa. Lalu seluruh kehidupan yang mesti kami jalani ke depan Tuhan, khususnya seluruh kesiapan kami mau masuki pekan baru, hamba serahkan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan atas rahmat-Mu yang besar. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh pendukung liturgi kebaktian, majelis bertugas, kolektan, singers, penata sound, paduan suara, solo, tua agama bertugas. Tuhan Allah tolong kami. Dengan pelayanan saat ini kami percaya dalam nama Yesus menjadi berkat bagi pergumulan gereja ini, pergumulan bangsa ini, provinsi kota ini kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Silakan berdiri, kita akhiri kebaktian. Di atas segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah. Sesungguhnya kamu utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya kamu telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan inilah jemaat, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Allah. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjiannya yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikian kebaktian yang kita jalani. Tuhan berkati. Shalom.